Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini ia bertahta di surga. Terpujilah Dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Masyurkan wajah-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, penyanyi bergema. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan-Mu. Tuhan penebus yang melepaskan Kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu muji Tuhan-Mu. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penembus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam, penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan,
ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahan bila anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat ke-28 sampai dengan yang ke-30. Berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih-Mu besar, lebih besar
Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita bersama bersatu hati mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galilea Dinar Asta Pradika. Saya berasal dari Jemaat GKI Pahlawan Magelang. Jadi nanti kalau setelah corona selesai, kemudian kita bisa bertemu, entah di lain waktu, kita bisa saling bertegur sapa. Mari kita menyiapkan hati kita bersama-sama dengan kita berdoa. Kami kembali ya Bapa, kami yang merindukan sapaan sabda-Mu. Kami sadar dalam kehidupan kami masih banyak untuk harus memperbaiki hidup kami. Untuk itu kami rindu sapaan sabda-Mu untuk membuat kami semakin yakin menjalani kehidupan kami bersama-Mu. Ya Tuhan, bukakanlah telinga dan hati kami agar firman-Mu menjadi nyata atas hidup kami. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, kiranya Allah sendiri yang memperlengkapi hamba-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal ke-17 ayat yang pertama hingga ke-11 yang berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu pada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab merekalah adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya engkau menjadi satu sama seperti kita.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan juga mereka yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat terkasih, kembali lagi kita merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin sedikit mengulas balik apa yang terjadi pada 14 Mei yang lalu. Mungkin beberapa dari kita memperhatikan atau mungkin beberapa dari kita ikut dalam kegiatan tersebut. Loh, 14 Mei itu hari apa? Kalau kita simak baik-baik, kemarin banyak sekali berita di medsos maupun juga di TV nasional ataupun juga di beberapa radio mengenai doa kebangsaan dan kemanusiaan. Ya, 14 Mei merupakan hari doa sedunia. Dan yang cukup unik di sini adalah 14 Mei ini diperingati oleh bangsa Indonesia dengan bersama-sama berdoa. Berdoa di sini artinya doa kebangsaan dan kemanusiaan. Di sini kita melihat bagaimana pemerintahan mengajak bersama dengan 6 tokoh lintas agama untuk berdoa bersama. Untuk apa? Untuk mendoakan situasi darurat yang saat ini kita bersama hadapi. Kegiatan ini berlangsung sekitar hampir 1 jam lebih. Disiarkan di beberapa TV nasional, salah satunya di TVRI, kemudian juga ada di platform media sosial, YouTube. Di tengah merebaknya coronavirus ini yang hampir mewabah di setiap negara, justru uniknya kita diajak untuk berdoa bersama-sama agar wabah ini cepat berlalu dan keadaan kembali pulih lagi. Mengingat bahwa wabah ini menyebar dan merugikan semua orang, termasuk kita, sehingga kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Dan itu pula lah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mereka tidak bisa beribadah juga karena harus menerapkan social distancing. Tapi momen ini justru dipakai untuk mengingatkan kembali akan makna doa yang merupakan nafas hidup orang beriman. Sebab melalui doa, kita mendapatkan kekuatan dari Sang Pencipta. Dengan sehati, kita memohon kepada Sang Pencipta. Saya ingat betul pada 14 Mei itu, setiap pemuka agama bergantian menyampaikan, memanjatkan doa-doa mereka, mengajak segenap umat untuk turut serta berdoa bersama. Inilah wujud kesehatian. Karena ada perasaan yang sama, karena ada situasi yang sama, sehingga doa ini bisa mewujudkan kesehatian. Mengharapkan supaya semua ini segera berlalu. Saat ini mungkin beberapa dari kita sedang mengalami situasi yang tidak nyaman. Iya kan? Semua serba berubah. Semua harus dikelola ulang sedemikian rupa. Yang biasanya sekolah, kemudian
harus belajar di rumah. Yang biasa bekerja pagi-pagi di kantor, sekarang harus bekerja di rumah. Dan masih banyak lagi yang sudah hampir 2-3 bulan ini kita lalui. Namun sekali lagi, doa ini seakan-akan memberikan sebuah harapan dan semangat yang baru bagi kita. Oh iya ya, saya tidak sendirian menghadapi persoalan ini. Oke, masih banyak orang yang mau berjuang untuk mengupayakan perbaikan, untuk mengurangi angka korban yang terus semakin hari terus bertambah. Jadi corona ini bukan seharusnya ditakuti hingga membuat diri kita menjadi stres. Jemaat terkasih, kita tahu bahwa bangsa kita masih terus berjuang dengan pandemi ini. Belum lagi ditambah dengan masyarakat ini yang beberapa orang yang mulai jahil dengan memberikan kabar-kabar hoax, berita-berita yang beredar mengenai corona yang akhirnya membuat berapa waktu lalu membuat kita takut akan corona ini. Namun hal ini tidak mematahkan semangat kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya hari ini Anda dan saudara bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya meskipun kita tidak bisa bertatap langsung atau bertatap muka langsung, meski lewat gadget atau terbatas oleh layar, namun hal ini tidak mematahkan semangat kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak gentar terhadap persoalan yang saat ini kita alami. Permasalahan ini tidak melumpuhkan kita, orang-orang percaya, untuk terus beribadah, untuk terus membangun relasi. Seperti yang kita lakukan bersama pada 14 Mei yang lalu. Kita justru diajak menyadari dengan saling menguatkan lewat doa. Jemaat terkasih, berbicara mengenai doa. Sebenarnya sejak dari dulu bahwa para rasul merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan melalui doa yang mereka lakukan. Seperti dalam bacaan kita tadi, kita diingatkan bahwa bukan hanya mengupayakan jasmani saja dalam rangka mengurangi virus ini. Tetapi kita juga perlu menjaga kesehatan rohani kita. Dan dalam firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bagaimana para murid juga mengalami persoalan yang sama. Di dalam kisah para rasul yang kita baca tadi, kita mendengar bersama bahwa menyaksikan bersama kisah mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dalam kisah para rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14 mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Di ayat 6 sampai dengan ke-11. Kemudian mereka atau para murid ini kemudian pergi ke kota dan menumpang di sebuah rumah. Dan di sana mereka bersama-sama naik ke atas atap, di bagian atap rumah untuk bertekun dan sehati dengan berdoa. Itu ada di ayat 12 sampai di ayat 14. Dikatakan di sana bersama-sama. Di ayat yang ke-14 dikatakan di sana, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tidak sulit, saudara, bagi kita untuk mencoba melihat bagaimana
suasana kala itu. Murid-murid yang biasa menyaksikan gurunya bersama-sama melakukan pelayanan, melakukan mukjizat, hingga penyalipan dan akhirnya naik ke surga. Suatu peristiwa yang benar-benar mengguncangkan iman mereka. Dan peristiwa ini membuat iman mereka menjadi bergejolak. Karena mereka baru saja bertemu dengan Yesus, guru mereka. Dan kemudian guru mereka naik ke surga. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka. Baru saja kita bertemu. Baru saja kita melihat bersama-sama. Guru kita yang disalib bangkit dari kubur. Dan sekarang dengan kedua mata mereka, mereka menyaksikan guru mereka, Tuhan Yesus, naik ke surga. Padahal ada banyak hal yang belum beres. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, bagaimana ketika pelayanan ke depan ini harus dilakukan? Bagaimana kalau mereka ingin bertanya mengenai tugas-tugas mereka, tugas-tugas pewartaan ini? Bagaimana ketika mereka butuh saran? Bagaimana ketika mereka membutuhkan masukan? Muncul rasa khawatir dan juga rasa takut yang bercampur aduk pada peristiwa ini. Dan ini juga sama yang dirasakan oleh kita saat ini. Kita merasakan kebingungan, merasakan frustasi, khawatir akan hari esok. Tetapi apa yang kita bisa lihat di sini? Kita masuk kembali ke bagian firman Tuhan. Di sinilah para murid justru mengambil langkah nyata untuk merespon peristiwa ini. Mereka bersehati, mereka berdoa bersama. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana doa adalah hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan dan yang bisa kita lakukan dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Dan kita tahu benar sejak kecil. Dan sampai saat ini kita diajarkan untuk selalu berdoa. Saya masih ingat juga ketika saya dari kecil diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk selalu berdoa. Mau kamu senang, mau kamu sedih, mau kamu lagi kesusahan, kamu doa. Doa itu sebagai cara kamu berkomunikasi sama Tuhan. Bahasanya nggak usah formal. Ya namanya anak kecil saat itu. Saya berdoa dengan gaya anak kecil. Saya meminta Tuhan seperti saya bercakap-cakap dengan seorang kawan. Dan saya rasa apa yang saya alami juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga alami juga. Mau senang, mau sedih, ungkapkan perasaanmu lewat doa. Doa menjadi media komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita sedih, ya kita minta Tuhan untuk menghibur lewat doa kita. Ketika kita bingung, ya kita berdoa lagi. Kita meminta bantuan Tuhan untuk memikirkan, untuk memutuskan, untuk memilihkan sesuatu. Atau ketika kita sedang mengalami kegembiraan, kita juga berdoa, mengucap syukur untuk setiap rasa, setiap peristiwa yang boleh kita alami. Berdoa selalu bisa dilakukan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Bukan hanya ketika kita memiliki masalah saja.
Dan inilah yang juga dilakukan oleh para murid, yakni berdoa bersama. Disinilah mereka sadar betul akan keadaan mereka masing-masing dan rekan-rekan mereka. Mereka mengenal betul terhadap perasaan-perasaan yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan mereka dalam peristiwa ini. Oh iya, kami sedang mengalami kehilangan guru kami. Kami mengalami syok ketika melihat guru kami disalibkan. Dan kami ditinggalkan guru kami ketika Yesus bangkit naik ke atas surga. Namun melalui doa inilah mereka sadar akan situasi yang mereka hadapi. Mendorong mereka untuk terus bersehati. Berdoa untuk memohon pada Tuhan untuk menguatkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa melalui apa yang akan terjadi di depan mereka. Memohon pada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Dan kebersamaan inilah yang membuat mereka menjadi kuat. Membuat mereka menjadi berdaya. Tidak mengalami keputusasaan. Dan kita tahu berikutnya bagaimana pelayanan dari para murid Tuhan Yesus. Mereka pantang menyerah, terus memberitakan kabar sukacita, terus memperjuangkan kekristenan, terus membuat pengenalan akan Yesus yang sejati, membuat pengenalan yang benar akan Yesus sang juru selamat. Di sini kita melihat bagaimana doa menjadi sumber kekuatan iman orang percaya. Doa memiliki kekuatan besar sekaligus menjadi nafas hidup orang beriman. Dan hal inilah yang kita butuhkan saat ini. Ketika ketakutan tidak kita berikan ruang untuk menguasai diri kita. Ketika kita merasa tidak berdaya muncul, tidak berhasil untuk mematahkan semangat kita, untuk terus berjuang bersama-sama. Kita punya kekuatan besar melalui doa yang kita lakukan secara bersama-sama. Dengan kesadaran bahwa kita memang manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan ini, kita punya kekuatan besar untuk menopang kita. Yang merangkul kita. Sama seperti bacaan kita di dalam Mazmur 68 yang kita baca tadi. Di mana sang pemazmur mengajak kita untuk menyadari akan kekuasaan dan kemegahan Allah yang melebihi segala-galanya. Di sanalah kemudian pujian-pujian dilantunkan oleh sang pemazmur. Ya tentu ada tantangan yang datang dalam hidup kita. Namun tantangan dan persoalan dalam hidup kita itu tidak membuat kita minder, membuat kita merasa bahwa kita tidak berdaya. Justru kita harus melihat di dalam permasalahan itu, kita harus melihat bagaimana kemegahan Allah. Bagaimana Allah menyertai hidup kita di dalam persoalan itu. Ketika kita menghadapi persoalan, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita harus percaya bahwa Allah terus menyertai kita. Kita harus percaya bahwa Allah akan menolong kita. Dan itulah juga yang dibaca pada kitab yang kedua tadi di bagian Petrus. Bagaimana di sana diterangkan mengenai kehidupan kekristenan mula-mula kaum minoritas saat itu. Di tengah tekanan bangsa Yahudi yang membuat mereka menjadi ketakutan, terintimidasi.
mereka diajak untuk menghayati bahwa Allah yang adalah sumber kehidupan, yang akan melengkapi, akan meneguhkan, akan mengkuatkan kita dan mengkokohkan kita. Kita tidak perlu khawatir. Di sini peran iman kita. Bagaimana kita memberikan kepercayaan penuh pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan membantu kita. Ketika kita berusaha sekuat tenaga. Dan di dalam perjuangan itu Tuhan akan turut serta. Berjuang bersama dengan kita. Bahkan saudara-saudara sekalian. Yesus sendiri juga mendoakan kita. Di dalam bagian bacaan Injil Yohanes 17 ayat yang ke-11 dikatakan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bagian Injil ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Yesus Kristus untuk para muridnya. Doa yang dipanjatkan untuk kita. Dalam konteks saat itu, Yesus tahu benar bahwa para murid sedang mengalami banyak persoalan. Sehingga mereka menjadi tercerai-berai karena banyaknya masalah. Namun di sini kita melihat Tuhan Yesus mendoakan mereka secara khusus. Di sini kita melihat bagaimana Yesus meminta kita untuk memiliki pengenalan yang benar. Yesus mengundang kita. Yesus mengajak kita untuk masuk ke dalam persekutuan antara Allah Bapa dan Allah. Betapa Yesus rindu untuk kita bisa menjadi satu di dalam persekutuan itu. Masuk ke dalam relasi Allah Bapa dan Allah Anak. Dan yang menariknya, justru ketika kita dalam suasana yang genting, justru ketika kita dalam menghadapi situasi yang berbahaya, justru ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman, kita lebih bisa merasakan bahwa ada sebuah kekuatan, ada sebuah kesatuan yang kemudian membuat kita menjadi tidak putus asa. Ada kekuatan dari Sang Ilahi sehingga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan. Untuk itu, dengan bersehati dan berdoa bersama, kita mendapatkan kekuatan dari Sang Ilahi untuk melewati semua ini. Sama seperti yang kita lakukan pada 14 Mei yang lalu. Kita diajak untuk berdoa bersama, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Tetapi kita diajak untuk mendoakan orang lain. Mendoakan ciptaan lain. Mendoakan semesta ini tanpa mengenal batas. Karena sejatinya doa adalah nafas hidup bagi setiap orang beriman. Jemaat terkasih, ada seorang bapak gereja yang saya ingat bernama Santo Gregorius dari Nisa yang mengajak kita untuk memiliki sebuah iman. Yang mengatakan Fides quaerens participationem, yaitu iman yang mencari keterlibatan dan partisipasi. Iman yang hidup, iman yang menggerakkan orang untuk menempuh perjalanan hidup meski perjalanan hidup yang ia lalui harus berliku-liku. Dan ketika berliku-liku itu kita tetap setia mengikuti jalan salib Tuhan. Hal inilah juga yang bisa kita sebut sebagai
spiritualitas willingness atau spiritualitas kerelaan. Mungkin saat ini kita mengalami kekhawatiran akan hari depan yang tidak tentu kita bisa ketahui. Yang tidak kita tahu, oh besok aku harus makan apa? Bagaimana dengan pekerjaanku besok? Tetapi di dalam kekhawatiran ini, kita justru memahami, oh apa ya yang Tuhan mau dalam situasi seperti ini? Apa yang Tuhan inginkan ketika saya harus menghadapi persoalan-persoalan ini? Ketika saya harus jatuh bangun, ketika saya harus bangkrut, ketika saya harus dikeluarkan dari pekerjaan ini akibat coronavirus ini, apa yang harus saya lakukan? Justru ketika di dalam situasi ini kita diajak untuk melihat kembali ke dalam apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sebuah spiritual, sebuah gaya hidup rohani untuk memiliki kerelaan hati, mengalami setiap problematik. Yang itu merupakan sebuah proses iman. Dan doa menjadi salah satu cara untuk kita mempererat relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga doa yang kita panjatkan bukan hanya doa yang kita lakukan ketika kita mengalami kesusahan saja. Atau ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi berdoalah dalam segala kondisi yang kita alami. Seperti tadi yang saya ungkapkan. Semua perasaan itu kita ungkapkan seperti pada Tuhan. Berbicara seperti seorang kawan ketika kita bercerita, berkeluh kesah, menceritakan kegembiraan, kesedihan. Karena Tuhan akan bersedia mendengar kita. Dan disitulah relasi kita dengan Tuhan akan terjalin semakin erat. Jadikanlah doa sebagai upaya melepas kerinduan untuk berelasi dengan Sang Pencipta. Sehingga doa kita bukan hanya sebuah kegiatan rutinitas, namun sebagai upaya membangun relasi, serta menguatkan kerinduan kita untuk disapa oleh Sang Pencipta. Jemaat terkasih, ingatlah bahwa Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk masuk di dalam persekutuan Allah. Maka jawablah panggilan ini dengan terus membangun hubungan dengan Allah lewat doa yang sejati. Melalui laku hidup, menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hati kita dan juga melakukan dalam keseharian. Berdoalah dengan kesungguhan hati yang paling dalam. Dengan hati yang tulus. Kita datang dengan keterbatasan kita. Kita mengakui setiap kelemahan kita. Supaya Tuhan menguatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam Kidung Jemaat 280 bait 1, 2, dan 3. Aku percaya. Apapun ciptaan
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan ini kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita ini dengan diiringi nyanyian pujian dari PKJ 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Kita melantunkan doa-doa kita. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami bersyukur bila saat ini Tuhan boleh ingatkan kami akan pentingnya menjalin relasi dengan Engkau. Maafkan kami apabila kami sering lalai dan hanya datang kepadamu ketika kami mengalami kesusahan. Ketika kami mengalami kegembiraan, kami justru lupa untuk terus mengucap syukur kepadamu. Namun ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, untuk setia membangun iman kami. Kami sangat rindu Engkau sapa pribadi lepas pribadi. Terlebih dalam suasana saat ini, di mana pandemi semakin meluas. Ya Tuhan Allah Bapa, kami memohon belas kasihan dan rahmat-Mu di tengah situasi ini. Kami berdoa untuk berbagai upaya yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun oleh semua pihak dimanapun. Demikian pun juga oleh gereja-gereja. Kami berdoa biarlah Tuhan hadir mengkuduskan, menaruh kasih kuasa dan berkat. Melalui berbagai upaya yang kami lakukan bersama, agar kehidupan ini disembuhkan, semesta dipulihkan, dan dunia kami boleh menjadi dunia yang sehat kembali. Dan kiranya Tuhan juga menolong para medis yang menjadi garda terdepan. Baik para suster-suster, para perawat, para dokter-dokter. Kiranya Engkau memberikan perlindungan kepada mereka. Engkau berikan mereka kemampuan, hikmat dan juga kekuatan untuk mengalami situasi-situasi yang sulit ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kota ini. Untuk kota Purbalingga ini. Kami percaya bahwa kota kami tercinta Purbalingga ini akan kembali pulih seperti sedia kala. Sehingga kami bisa kembali melakukan aktivitas kami. Kami yang saat ini rindu untuk saling bertegur sapa dengan orang-orang terkasih kami. Kami yang rindu untuk bisa bersekutu lagi di dalam gereja kami di GKI Purbalingga. Kami juga berdoa
bagi jemaat GKI Purbalingga ini. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan berkat bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan, bagi mereka yang saat ini terbaring lemah, bagi mereka yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami menyerahkan doa syafaat ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menaungi kami dan merahmati kami. Tuhan Yesus yang memberkati usaha serta upaya-upaya yang gereja ini lakukan kepada kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang mengajarkan kami untuk berdoa. Jemaat terkasih, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Sekarang kita akan undur dari ibadah ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera mengkuduskan kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin.